أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa tu'mina bil qadar, dan Anda yakin dengan qadar Allah, khairihi wa syarrihi, baik pada hal yang anggap menyenangkan atau hal yang Anda duga tidak menyenangkan. Qadar. Bapak dan Ibu sekalian, ada perbedaan antara takdir dengan qadar, itu berbeda. Dan terkait iman itu yang dibicarakan bukan takdir, tapi qadar. Qadar. Ya. Bahkan nanti ada tambahan qadha. Ya. Saya bahas qadar dengan takdir dulu ya. Apa perbedaan keduanya? Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian Quran surah Al-A'la, hafal, sabbihisma rabbikal a'la, ayat ketiga. Kemudian hadisnya, yang tipis atau yang tebal? Tipis. Ada terjemahan atau tidak? Damai. Cari Al-Arba'in An-Nawawiyah, cuma 42 hadis. Al-Arba'in, hadis nomor keempat dari Abdullah bin Mas'ud, posisi paling kiri, sebelah atas. Hadis Al-Arba'in, hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Baik. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, saat manusia diciptakan, baik, dimulai dalam rahim ibundanya, maka Allah firmankan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 itu. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saat kami mengambil dari sebagian keturunan Adam, berproses dalam perut ibundanya, kemudian setelah itu kami ambil perjanjian dengannya, ada komitmen untuk bersyahadat. Alastu bi rabbikum, apakah kamu siap bersaksi bersyahadat menetapkan saya sebagai Rabbmu? Dia menjawab, mereka menjawab, bala syahidna, baik kami bersyahadat. Kapan ini terjadi? Ya, diskusi ini atau komitmen ini kapan terjadi? Kemudian dirinci di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud yang tadi kita tuliskan. Saya bacakan hadisnya pelan-pelan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepada beliau. Ya, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedangkan beliau punya sifat as-sadiq dan masduq. Kalau as-sadiq itu artinya selalu benar dalam sifat dan sikap. Kalau masduq itu dibenarkan oleh orang lain. Di Rasulullah itu punya sifat bukan cuma benar, tapi orang lain pun membenarkan. Ini yang tidak mudah. Jangankan kawannya, lawannya mengakui. Ini yang sulit. Anda boleh dianggap benar oleh teman, tapi lawan belum tentu. Ya, ini Rasulullah punya sifat itu. Tapi dalam ilmu hadis, ini yang mau saya tekankan. Kalau Anda mendapatkan kalimat as-sadiq wal masduq, itu artinya informasi yang disampaikan akan berisi perkara gaib, yang misteri, yang barangkali sebagian orang bisa meragukan. Jelas ya? Isinya perkara gaib, misteri. Karena itu dibuka dengan kalimat as-sadiq wal masduq. Kalau dengan bahasa bebasnya, Anda mesti yakin dengan keterangan Nabi ini sekalipun belum memahaminya. Karena Nabi itu punya sifat, jangankan dibenarkan kawannya, lawannya pun mengakui. Jelas ya? Baik. Mari kita bacakan. Qala, beliau menyampaikan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian, kata Nabi, akan melalui proses dalam rahim ibundanya. 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa bertemu dengan ovum. Ya. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zirat yang menempel di dinding rahim. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua 'alaqah. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga itu jadi mudghah, sudah berbentuk keratan daging. Ya, yang boleh tampak.
Maaf ya. Saya teruskan dulu. Baik, sudah? Saya teruskan sebentar. Jadi 40 hari pertama apa? Nutfah. 40 hari kedua? Alaqah. Halo, kenapa wajahnya begini? 40 hari ketiga? Baik, mudghah. Baik, 40 hari ketiga. Berarti usianya berapa? 120. Berapa bulan? 4 bulan. Nah, sekarang dalam usia 4 bulan ini, thumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian diutus malaikat. Jadi dalam usia 4 bulan, dalam kandungan ibundanya, itu Allah sudah menugaskan malaikat untuk diutus. Ya. Apa tugasnya? Yudfakhu ilaihi roh. Maka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mulai meniupkan roh dalam kandungan itu. Jadi kalau usia sudah 4 bulan, itu roh sudah muncul, sudah ada, sudah masuk. Jelas di sini? Hati-hati kalau kandungan sudah 4 bulan, maka perilaku kedua orang tua itu mesti menjaga diri dengan baik. Karena tidak hanya terkait dengan diri pribadi orang tuanya, itu ke anak itu juga berpengaruh. Kami sudah diskusi dengan para dokter-dokter ya yang SPOG itu, ahli kebidanan dan sebagainya. Ya, itu Masya Allah, ahli kandungan ya, di kandungan itu disampaikan ternyata pengaruh orang tua kalau sudah janin 4 bulan ke atas, itu pengaruh perilaku orang tua berdampak pada janin. Jadi kalau orang tua berperilaku baik, maka ke janin pun akan baik. Tapi kalau berperilaku buruk, maka itu pun berdampak pada pengaruh janinnya. Itu pernah dicek dan diuji cobakan. Dan hebatnya, kalau sering membacakan Al-Quran, diperdengarkan, itu dampak kebaikannya luar biasa. Pernah di Malaysia ada yang dibacakan Al-Quran, tiba-tiba itu pergerakannya direkam 4 dimensi, itu sujud. Sujud gitu, berubah posisinya. Dan cenderung lebih tenang. Ya, cenderung lebih tenang. Baik. Yang paling menarik, setelah itu wahyu malumikat bi arba'in, diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. 4 hal. Apa itu? Ini kaitan dengan kita. 1, bikatbi rizqi, ditetapkan rizki. Rizki. Apa itu rizki? Halo? Gak usah ngarang ya, nanti kita jelaskan. Baik. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia ya, sekarang tidak. 2, wa ajali, ajalnya. Ajalnya. 3, wa amali, perbuatannya. Perbuatannya, perilakunya. Dan keempat, as-sa'idun huwa am syaqiyyun, bahagia atau sengsaranya. Bahagia atau sengsaranya. Sudah? Sekarang saya jabarkan dulu ini. 2 pertama, masih ingat 2 pertama tadi apa? 1 apa? Rizki, kedua ajal. Ini yang disebut dengan qadar. Tolong kasih tanda, ini qadar namanya. Qadar. 2 terakhir, perbuatan. 1 lagi apa? Bahagia atau sengsara, kan? Bahagia atau sengsara, itu yang disebut dengan takdir. Takdir. Maka ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita terlahir. Ya, jadi ada qadar, ada takdir. Diungkapkan keduanya dengan kalimat kata kerja qaddar. Ya, di surah Al-A'la tadi ayat yang ketiga. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, sudah sempurna kemudian dalam janinnya itu, dalam rahim ibundanya, walladzi qaddara fahada. Qaddara, menetapkan qadar dan takdir. Jelas di sini? Baik, apa itu qadar, apa itu takdir? Kita mulai di inti bahasannya. Qadar adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah pada setiap hamba. Pada setiap hamba. Yang dikukuhkan sejak dalam masa kandungan, dan tidak akan berubah sampai wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan berubah sampai wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qadar. Jadi Anda walaupun terus berdoa, ya,
untuk merubah qadar itu tidak akan mungkin berubah. Walaupun sampai menangis darah, minta bantuan sana sini, tidak bisa berubah qadar. Takdir adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang dikukuhkan. Ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluk. Berdasar ikhtiar makhluk. Jadi ada usaha dulu di sini. Itu takdir. Jadi kalau qadar tidak ada peran ikhtiar. Anda berikhtiar pun tidak akan merubah qadar. Tapi kalau takdir akan ditentukan oleh ikhtiar kita. Jadi begitu Allah berikan dua jalan, ini ya, kerjakan ini, resikonya begini. Kerjakan ini, gambarannya seperti ini. Lalu Anda memilih. Ketika Anda memilih, kemudian Anda pilih itu, di situ Allah tetapkan takdirnya. Jelas? Sekarang kita mulai dari qadar. Qadar, seperti pernah tadi dijelaskan, bahwa ketetapan Allah yang dikukuhkan sejak dalam alam kandungan dan tidak akan berubah sampai wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan di hadis ini dua. Ya, contohnya dua di hadis ini, belum hadis yang lainnya. Satu disebutkan ya, rizqi, kedua ajal. Ya, saya mulai contoh ajal dulu lah yang paling mudah ya. Ajal. Apa itu ajal? Udah banyak ya. Kita tanyakan pada Al-Quran. Quran surah ke-7 ayat 34. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal. Baik. Ajal secara singkat adalah batas usia yang ditetapkan. Batas usia yang ditetapkan. Jadi misal usia standar Nabi bisa usia 63 tahun. Ini standar Nabi. Hati-hati yang lebih daripada ini ya. Itu bonus itu. Baik. Ataupun yang di bawah ini, karena belum tentu menjamin. Awas, hati-hati. Wafat itu, teori meninggal tidak harus sampai dengan tua. Karena banyak anak yang muda pun bisa kembali kepada Allah lebih cepat. Tidak harus sakit. Banyak di rumah sakit tuh yang masih sehat tertawa sampai hari ini. Tapi yang merasa sehat ternyata lebih cepat pulang duluan. Hati-hati ya. Jangan pernah berkata, ya wajar mungkin ya. Sudah bau tanah. Itu bau tanah, Anda bau kuburan. Jadi, ini disebut ajal. Allah sampaikan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, kalau sudah sampai ajalnya ini, لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Gak bisa Anda ingin diundur, ya Allah tolong, ya Allah beri kesempatan sedikit saja. Tidak. Atau ya Allah mohon, ya Allah, saya sudah cukup kayaknya, bosan saya dengan dunia, wafatkan saya sekarang. Tidak. Jadi begitu pas waktunya tiba, seketika baru akan ditetapkan. Tidak peduli sesoleh apapun orang itu. Malaikat maut itu kalau surah 32 itu ayat 11 posisi paling kanan sebelah bawah. Kalau sudah tiba waktunya dia akan datang. Ya, qul yatawaffakum mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, kami akan utus malaikat maut yang kami wakilkan pada dia untuk mencabut roh. Kapan? Saat tiba waktunya. Ya. Dan malaikat juga pas, tidak akan maju, tidak akan mundur. Ya. Ustaz Adi sekarang sedang menerapkan. Silakan saya beri kesempatan. Saya ke Pak Surya aja dulu misalnya. Nggak bisa. Kalau saya. Ya beliau. Jelas? Ini ajal. Jadi ajal tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun. Nah, tugas kita, awas, bukan untuk menyimpulkan kapan wafat, itu keliru. Ini jangan pernah Anda menyimpulkan seseorang akan wafat sekian, mungkin usianya sekian. Itu keliru, memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ingat, ada ungkapan dalam bahasa Arab, jangan pikirkan sesuatu yang sudah diatur, buang-buang energi. Sesuatu yang sudah ditetapkan bukan untuk difikirkan, tapi menyiapkan apa yang kita siapkan untuk menuju itu poinnya. Jadi ketika Allah menetapkan ajal misalnya ditetapkan oleh Allah, kapan dan sifatnya dirahasiakan. Sifat qadar itu dirahasiakan, rahasia, gaib sifatnya. Karena sudah dirahasiakan, jangan mencoba untuk mengungkap kapan rahasia ini terbuka. Bisa terjadi, nggak ada kerjaan, buang-buang waktu. Jadi jangan pernah katakan, wah nampaknya sudah semakin begini kondisi di rumah sakitnya, kan? Mungkin nggak apa-apa lah, lebih cepat lebih baik. Tiba-tiba yang bicara begitu meninggal duluan. Bisa kejadian. Tidak sedikit dokter yang mengobati pasien sekarat, dokternya meninggal duluan. Ya, jadi jangan pernah menyimpulkan kematian. Bisa datang pada siapa saja. Jelas ya? Pernah ada seorang ibu yang mau melahirkan. Ayahnya menemani di rumah sakit.
Kadar Allah ketika ibunya ini sedang melahirkan, ya, dalam proses ada yang ketinggalan di rumah. Ya. Perhatikan bagaimana malaikat maut mengintai setiap di rumah sakit. Baik, yang proses berjuang dengan kematian siapa? Istrinya, gitu kan? Suami pulang ke rumah, ada yang tertinggal, ditemani oleh anaknya. Apa yang terjadi? Malaikat maut tidak diam di rumah sakit, ternyata ikut ke rumah. Betul. Ya, dalam tanda petik ya, jangan dibayangkan apa-apa, bukan. Saya ingin ilustrasikan sesuatu yang mudah ditangkap. Begitu sampai ke rumah, sudah disiapkan koper semuanya, ayahnya terpeleset, jatuh, meninggal. Orang menduga yang berjuang dengan kematian itu istrinya, tapi yang meninggal suaminya. Jadi kita suatu saat pun pasti akan dihadapkan pada situasi ini. Dirahasiakan oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji bagaimana kita menyiapkan fase ini supaya saat datang keadaan kita baik. Ini poinnya. Jelas ya? Dan itu rahasianya. Makanya kenapa tidak ditampakkan? Kalau ditampakkan, Pak, Masya Allah, ya, malas kita beraktivitas. Insya Allah ya, Pak Asep akan meninggal besok, insya Allah malam jam 8 lewat 8 menit, jam 8 detik ya. Disiap-siap saja dari sekarang. Masya Allah, di masjid aja begini, nggak mau keluar. Besok sudah waktunya kerja. Aduh, yang lain aja saya siap-siap dulu. Nggak minat, kasih makan, nggak mau, gitu kan? Ibadah dikit aja, kan capek hidupnya. Jelas ya? Maka dari itu, bagaimana cara kita menyikapi ajal termasuk dari kadar ini? Maka disebutkan oleh Allah bahasanya dengan kata umur. Al-umru. Umur itu asalnya bukan usianya, Pak, bukan usianya. Umur itu punya beberapa makna dalam bahasa Arab. Satu, sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat. Baik. Pernah dengar kata makmur? Memakmurkan masjid, kan? Memakmurkan. Itu ada di Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu man amana billahi wal yawmil akhir. Adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kan? Wa aqamas shalah dan seterusnya. Makmur. Kenapa ada memakmurkan masjid? Dari kata al-umur. Bukan usia dan bukan rame. Makmur itu bukan rame ya. Dewan kemakmuran masjid. Masya Allah. Dewan yang meramaikan masjid. Kalau cuma rame, orang ketawa juga rame. Ya, orang ribut juga rame. Makmur itu segala sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi kalau Anda ingin ke masjid, lakukan yang bermanfaat. Makanya dari masuk saja itu kaki yang bermanfaat, kakinya kanan. Sebelum duduk ada ibadah yang bermanfaat, 2 rakaat sholat. Saat diskusi kalimat-kalimat yang bermanfaat. Urusan dunia yang tidak manfaat keluar dari masjid. Itu semuanya manfaat. Makanya ketika Anda terpilih untuk bisa diamanahi merawat masjid, kalimatnya dalam bahasa fitrah Dewan Kemakmuran Masjid. Artinya sudah bersiap untuk mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalau sholat berjamaah lebih bermanfaat, cari imam yang baik, menghadirkan kekhusyuan, kan? Ya, cari tempat-tempat yang bisa ada fasilitas yang bermanfaat, mushafnya, segala perangkatnya. Ingat, masjid itu rumah siapa? Rumah Allah, bukan rumah kita. Ya, karena rumahnya rumah Allah yang punya aturan Allah, bukan kita. Awas hati-hati, Bapak punya rumah, yang ngaturkan Bapak, bukan saya yang bertamu. Begitu saya datang, saya ngatur. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz. Aduh Pak, ini ruang tamu nggak bagus Pak, pindahin ke sana ya. Toilet jadi ruang tamu jadi toilet. Kacau seperti itu. Ya sama, masjid rumah Allah, yang ngatur Allah. Jadi begitu Allah atur, rezekinya pun ditetapkan. An-Nur sekian, Pondok Indah sekian, Al-Azhar sekian. Karena kebutuhannya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi ketika dititipkan, itu kita dipercaya mengatur supaya bermanfaat, bukan pandai-pandai mengumpulkan saldo. Kok saldo hari ini sekian, tapi mushaf tidak ada. Itu kan? Karpet tidak pernah diganti, penerangan tidak ada, adzan nggak kedengaran, itu kan? Sementara saldo dikumpul-kumpulkan, nggak ada manfaatnya. Nah, lebih jauh lagi, usia kita mengisi ajal disebut dengan umur. Artinya sepanjang masih ada usia, gunakan untuk bermanfaat. Ini lisan, sepanjang masih bisa bicara, gunakan yang bermanfaat. Kalau nggak bisa, pilihannya cuma satu, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan merasa akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, punya harapan, falyaqul khairan aw liyasmut. Cukup katakan yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Pilihan cuma 2. Kalau nggak baik, diam. Kalau tidak ada yang tidak baik, diam, sudah. Nggak ada pilihan kata-kata yang tidak baik. Mata juga begitu, telinga begitu. Apa fungsi mata? Tuh kan, melihat yang baik-baik. Bukan cuma melihat. Apa fungsi telinga? Sudah, turunkan dalam kehidupan. Nah, itulah ajal. Di qadar itu
pertama, ketika dirahasiakan oleh Allah untuk memotivasi kita meningkatkan kebaikan-kebaikan. Kedua, rizki, dan saya berhenti di sini. Rizki, nikmat kehidupan, nikmat kehidupan. Rizki itu bukan cuma harta yang dicari ya, tapi ketenangan itu bagian dari rizki, keturunan itu bagian dari rizki. Banyak rizki itu, nikmat kehidupan. Dan kadang-kadang pada umumnya sesuatu kenikmatan yang jarang dipegang, itu kadang dalam beberapa hal lebih menentukan daripada nikmat yang dikumpulkan. Anda cari harta sampai kaya gitu kan, Masya Allah, tapi juga tidak mendapatkan ketenangan. Nikmat yang kedua, itu tidak tentram hidupnya. Silakan pilih mana, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Tidak mudah ya. Itulah nikmat. Nah, rizki ini itu pun oleh Allah masuk pada bagian kadar. Ditempatkan kadar, bukan takdir. Jelas ya? Diatur oleh Allah, kadarnya sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Ini poin yang harus Anda tangkap. Sesuai dengan kebutuhan hidup kita, bukan sesuai keinginan kita. Ingat betul ini. Jadi ajal disandingkan dengan rizki teori. Jadi rizki ini diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup. Yang dengan bekal ini hidup kita bisa lebih bermanfaat jadi ibadah. Jadi si fulan dengan yang lainnya itu bisa beda-beda. Karena menurut Allah si fulan cukup bekalnya misalnya, maaf, ini 100 juta aja. Karena dengan 100 juta ini potensi ibadahnya bisa maksimal. Kalau diberikan lebih, ini bisa lewat nih. Bisa kelebihan, ada bisa sombong, bisa macam-macam dan sebagainya. Ya, si fulan misalnya 100 miliar, Masya Allah, rizkinya. Ingat ya, karena teori rizki bersanding dengan ajal, ini artinya rizki kalau sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berhenti kehidupan kita. Tidak ada manusia yang akan wafat sebelum rizkinya tercukupi. Dan di sini, di sepanjang Anda masih hidup, rizkinya pasti ada. Cuma dirahasiakan oleh Allah, satu supaya semangat untuk mencarinya, yang kedua supaya cukup itu digunakan sebagai bekal ibadah. Nah, saya turunkan beberapa pembahasannya. Lihat cabang pembahasannya. Cabangnya lihat, satu, sama sifatnya rahasia. Dirahasiakan. Dampaknya supaya memberikan motivasi kepada kita untuk semangat mencarinya. Coba kalau ditampilkan. Rizki Pak Surya 1 miliar. Maaf saya yang kena Pak Surya ini pas di depan mata itu. Mohon izin contoh selanjutnya Mas Eko lah ya. Baik. Rizki Pak Surya 1 miliar. Hari ini sudah diambil 999.999.000 rupiah. Tinggal berapa? 1.000. Baik. Kalau dikasih tahu rizkinya segitu, tinggal 1.000 dan tahu kalau rizki diberikan meninggal, gak enak juga. Baik, kasih makan. Saya nanti aja lah. Karena tahu kalau diambil sebagian suap meninggal, 1.000 lagi kan? Kasih minum, nanti aja. Begitu sudah nunggu lemas, tuh kan? Masya Allah udah lemas, kasih minum, nggak sadar. Begitu minum berapa sedot, 1.000 meninggal. Selesai. Jadi ini ditambahkan oleh Allah menjadi rahasia gaib supaya kita semangat mencari. Yang kedua, ini poin penting. Semua makhluk yang hidup ternyata oleh Allah itu sudah ditentukan rezekinya, kadar ditentukan sesuai kebutuhan ibadahnya. Jadi tidak ada makhluk yang tidak mendapatkan rezeki. Saya tanya sebentar. Harta yang dicarilah. Kalau rezekinya banyak, Masya Allah. Disebut apa? Orang kaya. Baik. Apa lawan kaya? Miskin. Baik. Apa lawan tertawa? Menangis. Apa lawannya hidup? Mati. Baik ya. Tadi saya sudah tanyakan. Cek lagi. Apa lawan hidup? Mati. Lawan tertawa? Menangis. Lawannya kaya? Miskin. Baik. Quran surah 53. Kita cek jawaban Qurannya betul atau tidak. Quran surah 53 ayat 43, ayat 43, ayat 44 dan ayat 48. Ayat 43, ayat 44, ayat 48. Yuk kita cek. 1. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Anda benar. Oke. Tadi Anda benar. Hidup, lawannya mati. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan seorang bisa tertawa dan bisa menangis. Tawa, Masya Allah. Lawannya nangis. Benar.
Tapi ayat 48 yang tadi dijawab, wa huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan seseorang kaya, lawannya apa? Bukan miskin ternyata, tapi cukup. Masya Allah. Cukup. Jadi ketika Allah menciptakan kita diberikan rezeki, tidak ada yang miskin, Pak. Kita diciptakan bukan untuk menjadi orang miskin. Cukup, paling minimal itu. Cukup digunakan untuk bekal kehidupan kita. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup. Walaupun tabungan sudah banyak, ya mobil sudah luar biasa, rumah sudah luas, karena nggak pernah merasa cukup, jadi miskin terus. Di Allah itu tidak pernah menciptakan kita untuk jadi miskin. Kalau nggak kaya, cukup. Saat seseorang pun merasa miskin dan jadi miskin, Allah turunkan bekal lain untuk menjadi cukup, dikasih zakat. Quran surah 9 ayat ke-60 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ayo keluar dari kemiskinan, saya berikan modal zakat. Belum cukup juga dengan zakat, berikan infak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kurang juga, berikan sedekah. Ayo kumpulkan lebih banyak lagi. Zakat diberikan, infak diberikan, sedekah sudah diberikan untuk keluar dari kemiskinan. Anda diberikan zakat belum bisa muncul juga. Diberikan infak belum keluar juga. Diberikan sedekah masih miskin juga. Anda perlu diberi apa lagi supaya nggak miskin? Yang jadi masalah bukan hartanya, nafsunya, itu persoalannya. Jelas ya? Di Singapura tuh bagus tuh pengelolaan zakatnya itu. Jadi memberikan kail bukan ikannya, melatih, ya, bukan menjadikan tetap dalam koridornya. Jadi persoalan begitu menemukan orang miskin, lihat apa kemampuannya, bakatnya apa, berapa potensi zakat kita. Coba lihat, berikan bimbingan, pendampingan, target setahun, dampingi, tahun depan Anda berzakat, ya. Berhasil. Nah ini ada sebagian orang menjadikan kemiskinan sebagai profesi. Ini jadi masalah, terutama saat Ramadan gitu kan, di drop jam 4 subuh, pakai gerobak, jalan kan, dikenal manusia gerobak. Kalau bawa tong itu jadi manusia tong, gitu kan? Nah itu jadi masalah tuh. Ya, jalan, ambil lagi, ini jadi masalah. Ya, jelas di sini. Ini pilihan cuma dua. Kalau tidak cukup, nanti kaya. Ayo, antum pilih yang mana? Cukup atau kaya? Halo? Oh, kan? Ada yang pilih yang ketiga, cukup kaya, Ustaz. Tapi poinnya cuma ini. Kan? Nah, tapi yang paling penting yang harus kita camkan dari sekarang, pokoknya untuk mendapatkan cukup atau kaya itu, karena sifatnya dirahasiakan, berasalnya dengan ikhtiar. Tadi sama. Kalau urusan ya anjal ikhtiarnya berbuat kebaikan, kalau urusan rezeki yang mencari. Jadi sekalipun Allah telah tetapkan rezekinya, tetap ada unsur ikhtiar di situ. Ya. Quran surah ke-51 ayat 22. Posisi paling kanan, di tengah agak sedikit ke bawah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum. Dan di langit telah kami tetapkan rezeki kalian. Sudah kami tetapkan, jangan takut ya. Sudah ada setiap kita. Awas tolong pahami betul ini ya. Setiap kita kata Allah, rezekinya sudah saya tetapkan, si bulan sekian, sebulan sekian, saya sekian, Mas Eko sekian, bulan sekian, sudah ada. Ya, jelas? Karena rezeki kita masing-masing sudah dapat, maka jangan pernah usil mengambil rezeki orang lain. Gak ada kerjaan. Jadi kalau kita sudah punya bagian, jangan ambil punya orang. Karena hukum mengambil itu satu saat akan dikembalikan. Hukum Qurannya ya. Seseorang A mengambil punya B, maka yang punya B ini satu saat akan dikembalikan kepada A. Ya. Jadi, luar biasa, buang-buang energi, ngambil ke sini, cuma dipegang, merasa senang, beberapa saat kemudian diambil lagi. Dan yang paling celaka ketika rezeki itu berkembang lagi. Rezeki jelek dipakai korupsi misalnya, dipakai beli ini, beli itu, berkembang dia, digunakan ini. Begitu kena KPK, TPPU, tindak pidana pencucian uang, kena semua, merambat. Saking sayangnya Allah cari yang haramnya sampai ketemu, keluarkan dan ditemuin. Masukkan di isolasi supaya tidak gabung dengan lingkungannya dulu. Maka diisolasi dia pesantren kan, di Sukamiskin misalnya, diberikan pendidikan, didekatkan dengan kebaikan. Anda kalau sudah diisolasi begitu, diberikan kebaikan, belum sadar juga, perlu diapain lagi? Saking sayangnya Allah yang haram sudah dikeluarkan, ditempatkan di sini, kan? Itu poin. Nah, jadi setiap kita sudah punya rezeki yang ditetapkan oleh Allah, wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan. Kalimat ini tidak cukup sampai sini. Ya, tadi rezekinya ada di mana? Ditetapkan di mana? Fis sama itu di mana? Langit, Masya Allah. Kita ada di mana sekarang? Bukan tanah kusir. Ya.
tanah kusir. Bumi kan luas. Ya. An-Nur bagian tadi apa? Bumi, ya kan? Baik. Tinggal di bumi. Nah, sekarang ya Allah rezekinya di langit. Saya di bumi. Bagaimana bisa mendapatkan itu? Maka kemudian Allah turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Rizki yang di langit ini kami turunkan ke bumi. Dihadirkan. Insyaallah. Dan tumbuh-tumbuhan, makanan macam-macam dan sebagainya. Indonesia itu lebih luar biasa. Eropa yang mengaku maju dan sebagainya, itu cuma kebagian bunganya aja. Makanya musimnya musim kembang. Musim semi saat tumbuhan mulai berbunga kan? Bunga ini, bunga itu. Kita kurang apa lagi? Kita itu musim buah, musim duren, musim jeruk, musim nangka. Saya belum pernah dengar ada orang sekarang Pak musim kembang duren, musim kembang nangka, nggak ada, pasti buah. Banyak rezeki di kita. Turun, ciptakan. Ngambil emas, dari emas ditukar jadi macam-macam, jadi bangunan dan sebagainya. Yang jadi masalah sekali lagi, rezeki oleh Allah diturunkan ke bumi. Kita tinggal di mana? Bukan, kan sekarang di tanah kusir. Di Anwar. Ya kan? Ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta. Bumi itu kan cukup luas. Anda tinggal di tanah kusir, rezekinya berada misalnya di Kalibata, maka Anda mesti bergerak kan? Anda jemput ke Kalibata tuh. Maka diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah itu. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silakan dapatkan untuk makan kalian itu. Untuk kehidupan. Makan di sini sinektok pas prototo disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Pak, kemana? Mencari sesuap nasi, padahal bukan sesuap kan? Banyak itu sinektok pas prototo. Dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, diinginkan semuanya. Maka silahkan bergerak, berangkat. Tapi caranya halal dan thayyib. Cari dengan cara yang legal, dapatkan yang terbaik. Baik, ya Allah, saya sholat, dia enggak. Saya puasa, dia enggak. Masa cara mencari rezekinya sama? Baik, untuk orang beriman, saya pisahkan kata Allah. Quran surah kedua ayat 172, posisi paling kiri di pertengahan, agak ke atas sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Cara mencari rezeki bagi orang beriman bukan cara standar. Kata Allah, kulu bil thayyibati ma razaqnakum. Bandingkan dengan ayat 168. Kata Allah, cari ya yang terbaik yang saya sudah sediakan untuk kalian. Saya sudah sediakan untuk kalian. Kalimat halalnya dibuang di situ. Ketika orang umum mencari halalan thayyibah, tapi orang beriman halalnya dibuang. Kenapa kalimat halalnya dibuang? Kata para ulama tafsir, ketika halal dibuang ini diawali dengan kata iman untuk memberikan kesan bahwa orang beriman itu otomatis imannya akan menuntun dia pada yang halal. Karena itu, maaf, tidak disebutkan lagi halalnya, karena otomatis. Di orang beriman itu nggak akan pernah mikir yang haram. Kalau ada orang kerja mikirkan yang haram, berarti ada yang salah dengan imannya. Nah, kalau Anda sudah bisa seperti itu, kerja aja dengan iman apa yang Allah ridhai, sesuai aturan Allah, maka kata Allah, ma razaqnakum, saya jamin bukan dia yang capek bekerja, saya yang akan dekatkan rezeki. Jadi kalau Anda ingin dapatkan rezeki dengan mudah, cari dengan iman. Yang terakhir, itu masih nyari, ada yang terakhir. Sebelum mencari, Allah sudah dekatkan rezekinya. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Ditambah takwa. Jadi saya berhenti di sini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Tadi rezeki dari mana? Di atas. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Sekarang perhatikan. Kalau semua penduduk di satu tempat, tanah kusir semuanya, amanu, iman plus taqwa, wattaqaw. Cari rezeki, tapi jangan tinggalkan sholat berjamaah, tahajud juga, baca Quran juga. Kata Allah, kami jamin, kami buka semua pintu langit dan bumi. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Kalau sudah pintu langit di bumi, pintu langit dan bumi dibuka oleh Allah, Masya Allah. Rezeki itu akan mudah datang, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Tiba-tiba datang aja, gak nyangka ya. Jangan disangka kata rezekinya pun datang dari sisi yang tidak ada sangka-sangka. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, saya cukupkan dulu sampai sini untuk kalimat terakhir, beriman kepada qadar. Ya, jadi kalau saya persingkat, artinya kita mesti meyakini dengan segala yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu. Kalau sudah Allah tetapkan, baik yang kita pandang khairihi baik, ataupun kita rasakan belum baik, semuanya pasti baik. Saya ulang ya, ini kalimat terakhirnya, closingnya. Maksud beriman pada qadar itu adalah meyakini segala ketentuan Allah. Pada yang kita rasakan baik, ataupun pada yang kita duga belum baik. Yakin aja dulu, jalanin. Jangan mengeluh.
Saya ulang, jangan mengeluh, yakini, jalani. Kadang-kadang yang kita pandang belum baik itu justru menurut Allah ada kebaikan besar di depan yang saya siapkan. Cuman kamu belum tahu di sini. Jadi menyikapi kadar Allah itu dalam kehidupan, tolong jangan mengeluh dalam rezeki. Kalau belum dapat, ikhtiar aja. Boleh jadi yang kita pandang belum baik, ini saya siapkan yang terbaik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216, posisi paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan bagi Anda semua memerangi. Dulu konteksnya jihad dengan fisik. Kalau tidak ada peperangan fisik, maka berjuang melawan hawa nafsu. Okay. Walaupun itu tidak mudah, wa huwa kurhun lakum. Maaf ya, kadang Anda bekerja sudah sholat, sudah puasa macam-macam, tiba-tiba lamar ke sini ditolak juga, lamar ke sini belum diterima juga. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Boleh jadi yang tidak Anda sukai, di situ kata Allah saya siapkan yang terbaik untuk Anda. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Kamu berharap yang ini sekarang, kata Allah di balik ini kamu enggak tahu ada sesuatu yang besar terjadi, berbahaya untuk kamu. Apa logikanya ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saya tahu masa depan, kamu tidak tahu. Masa depan, kita mikirnya pengen keterima aja. Tapi Allah lebih panjang pengetahuannya. Di depan perusahaan ini akan bangkrut, akan terjadi begini. Kamu jangan yang ini gak baik. Bagi kamu gak baik, saya siapkan yang lain. Saya dulu, guru pertama saya dari Madinah. Guru-guru saya. Sebelum saya kuliah di kampus, saya sudah belajar kurikulum Madinah. Sebelum saya kuliah. Ya, kami kenal syekh-syekh kami di sana. Dan kami kunjungi juga. Insya Allah. Tempatnya itu begitu sudah selesai tingkat aliyahnya, saya ingin melanjutkan ke Madinah. Itu kadar Allah ya, Masya Allah. Itu diberikan tanda tangan oleh tokoh di Indonesia yang kalau di Timur Tengah tanda tangan diberikan sudah tidak perlu dipertanyakan persyaratnya, sudah selesai diterima. Tapi kita menginginkan sesuatu, Allah punya keinginan yang lain. Kamu jangan ke situ. Ya, Masya Allah. Harap-harap ke Madinah, munculnya ke Ciputat. Kan? Di sekolah yang kurikulumnya kerjasama dengan Kairo Al-Azhar di Dirasat Islamiyah. Jadi saya belajar kurikulum Madinah dan belajar kurikulum Al-Azhar, belajar di situ. Ya. Yang terjadi kemudian begitu mau berangkat, begitu didaftarkan, bom Bali terjadi. Dari situ kuota ke Timur Tengah ditutup untuk sementara waktu. Madinah tidak ada penerimaan, Mekah tidak ada penerimaan, macam-macam, nggak ada penerimaan. Karena saya waktu menyampaikan itu cuma dua, kalau nggak Mekah, Madinah, Jamiah Islamiyah atau Ummul Qura. Itu semua ditutup termasuk negara-negara lain. Ya, harap-harap ke Madinah diarahkan ke Ciputat. 2 tahun di Ciputat belajar dari materi-materi ya orang-orang Mesir dari Al-Azhar, ya, termasuk yang di Indonesia dan di MUI. Apa yang terjadi? Tiba-tiba panggilan datang. Panggilannya nggak pernah saya lamarkan, nggak pernah saya mintakan. Itu tiba-tiba dipanggil saya ke Tripoli, ke Libya. Apa yang terjadi? Ternyata di Libya itu ketika datang diberikan bekal yang lain yang tidak pernah ditemukan di universitas lain. Ada beberapa hal yang nggak bisa didapatkan kecuali di situ. Dimulai dari Libya. Saya senang tafsir Al-Quran. Tafsir itu harus menguasai bahasa Arab dulu dengan segala ilmunya. Itu Libya terbaik untuk bahasa itu. Masuk saya ke Libya. Ketika libur 1 tahun, saya datang pas mau ujian. Jadi S1 saya itu cuma 3 bulan itu. S1 saya dapat pada waktu itu 3 bulan. Maaf, tahun pertama 3 bulan. S1-nya 2 tahun setengah. Ya. Jadi setelah itu tahun pertama 3 bulan pada tanggal 25 Juli. Ya, pada saat itu saya 2006 ke Kairo, ke Al-Azhar, dapat undangan. Anda tahu apa yang terjadi? Langsung belajar pada Syekh Al-Azhar, tafsir. Grand Syekh pada saat itu, Syekh Tontawi Johar, belajar di situ. Dan saya bukan orang Azhar, tapi Masya Allah itu tidak ada orang asing bisa masuk ke komplek Al-Azhar, Madinatul Ba'af. Ya, gak ada ketahuan Pak, intel-intelnya kuat sekali. Ada yang main-main pakai ini kunci begini, ketahuan. Yang unik, yang mengantar saya tidak boleh masuk, saya sendiri masuk. Belajar itu di masjidnya, belajar syekhnya. Sampai ke Iskandaria saya ikut ke Alexandria, belajar juga. Sampai pulang dikasih hadiah kitabnya. Langsung belajar tafsir dengan beliau. Itu ulama tafsir yang masih hidup pada saat itu. Begitu kembali ke Tripoli lagi, apa yang terjadi? Tahun berikutnya diatur lagi. Sampai ternyata saya disampaikan ke Mekah, ke Madinah. Ternyata Masya Allah sampai ke Tunis, sampai ke beberapa yang lainnya. Yang paling menarik, kita menginginkan yang ini, kata Allah bukan. Kamu bukan butuh yang itu. Kamu akan dimulai di sini, di sini, di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tahu Libya, saya tahu Mesir, saya tahu Madinah, saya tahu Ummul Qura sampai saya kunjungi masjidnya, kurikulumnya dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Hanya ini yang terjadi. Di semua nikmat Allah kalau diikuti ada rahasia besar yang kita bisa dapatkan itu. Jadi kalau Anda satu kali mengalami satu kehidupan, tugas kita cuma ikhtiar, bukan menentukan hasil. Belum tentu ketika Anda raya Anda bisa hidup. Jalannya dulu nikmati, jangan mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Coba lihat orang-orang Ciamis tuh, begitu mau berangkat ke Jakarta,
Masya Allah, bis semua nggak ada yang mau. Naik pesawat nggak bisa karena nggak ada landasan pacunya gitu kan. Masya Allah, apa yang terjadi? Tugas kami cuma ikhtiar, bukan menentukan hasil. Jalan kaki aja. Begitu ikhtiar dikerjakan, semua menjemput. Bisnya mau datang, ini mau datang, itu mau datang, semua berjejer. 40 truk lebih makanan disajikan. Semua datang gitu. Tugas kita, masalah rezeki jangan mengeluh. Burung aja cuma keluar pagi, pulang sore, rezekinya cukup. Masa Anda keluar gelap, pulang gelap gak cukup-cukup? Apa yang salah di situ? Cicak aja dapat rezekinya. Apa cicak aktivitasnya? Cara bergeraknya bagaimana? Merayap di mana? Di dinding. Cicak, masya Allah. Makanannya apa? Nyamuk bergeraknya bagaimana? Di mana keadilan Allah? Yang mau makan gak bisa terbang, nyamuknya bisa terbang. Kalau nyamuk ditampilkan punya akal dan jenius, jadi permainan itu. Cicak, di jauh cicaknya gak bisa terbang. Tapi lihat, hukum Allah menjadikan itu adil. Kita cuma diberikan lirik-lirik syair oleh orang tua kita dulu itu. Cicak-cicak di diam-diam. Cuman diam-diam merayapnya, diam-diam aja. Ya, tugas cicak oleh Allah cuma ditugaskan merayap aja kamu. Dan dia merayap dengan diam-diam aja merayap. Tiba-tiba datang seekor nyamuknya datang, bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Kalau cicaknya nggak merayap, nggak akan datang nyamuk itu. Ya kata Allah, kamu cuma merayap, diam-diam nyamuknya datang. Cicak aja yang diam-diam merayap, rezekinya datang. Anda yang kerja luar biasa, masa nggak datang? Pasti datang. Setelah itu datang seekor nyamuk, loh, silakan. Ya. Jadi semuanya ada gitu ya. Jelas ya? Sudah ya? Cukup dulu ya. Baik, kita cukupkan dulu. Jadi, itulah jangan mengeluh. Kadar sudah diatur. Kita berlomba dengan kiamat atau minimal kematian kita. Ikuti aturan Allah. Nikmati setiap ketentuannya dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada yang ditakdirkan, maka usahakan dan mintakan hidayah Allah supaya benar pilihan kita.